Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaannya di sepanjang hari ini. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala tugas tanggung jawab dan semua aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Bukakanlah hati kami dan pikiran kami untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan mencapai pengertian yang benar seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 18 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria kaya raya suatu kali mengunjungi seorang rabi. Rabi itu menggandeng tangan orang kaya itu dan membawanya ke sebuah jendela kaca. "Coba lihat keluar sana," kata sang rabi. Orang kaya itu melihat ke jalan, dan rabi itu bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat orang-orang yang sedang berjalan dan berkegiatan," jawab orang kaya itu. Rabi itu lalu menggandeng tangannya dan kali ini membawanya ke depan sebuah cermin. "Sekarang apa yang kamu lihat?" tanya sang rabi. "Saya melihat diri saya sendiri," jawab orang kaya itu. Kemudian rabi itu berkata, "Lihatlah, di jendela ada kaca, dan di cermin juga ada kaca. Tapi kaca cermin itu dilapisi dengan sedikit perak, dan segera setelah perak itu ditambahkan, kamu tidak lagi dapat melihat orang lain selain dirimu sendiri." Kalau pandangan kita sudah tertutup oleh harta, tertutup oleh uang dan kekayaan, maka kita hanya akan fokus pada diri kita. Kalau hati kita mengutamakan uang, maka kehilangan integritas pun kita rasa tidak apa-apa. Padahal integritas merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara integritas atau uang. Dan ini merupakan ujian yang menunjukkan karakter sejati kita. 2 Samuel 18 ayat 12 memuat sebuah momen di mana seorang prajurit harus memilih antara menjaga integritasnya atau mengutamakan uang. Ucapan Yoab menyiratkan bahwa ia akan memberi uang kepada prajurit itu kalau ia membunuh Absalom yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya. Tapi prajurit itu berkata dalam ayat ini bahwa sekalipun ia mendapat 1000 shikal perak, hal itu tidak akan ia lakukan. Sebab ia sendiri mendengar bahwa Raja Daud ingin agar anaknya, yaitu Absalom, dilindungi dan tidak diapa-apakan. Sikap prajurit bawahan ini menegaskan bahwa integritasnya lebih berharga daripada uang. Berbeda dengan Yoab, sang panglima, ia tidak punya integritas dan menganggap uang bisa membeli segalanya. Terkadang kita merasa tertarik untuk mengorbankan integritas dan prinsip kita demi sebuah keuntungan finansial. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa integritas merupakan harta yang lebih berharga daripada uang. Integritas mencerminkan karakter kita. Kalau kita punya integritas yang baik, maka kita pasti akan memilih yang benar, sekalipun godaan materi begitu kuat. Integritas tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang. Ini adalah ciri yang dapat membedakan kita sebagai orang beriman dengan orang lain yang mudah tergoda oleh harta. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, "Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya
dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang hanya akan membawa kita pada dosa, kerugian besar, dan kehilangan yang banyak. Tapi cinta akan Tuhan membuat hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkat senantiasa. Amsal 22 ayat 1 bagian A berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pertahankan integritas kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun ada tekanan atau godaan harta yang begitu menarik hati kita, tetaplah setia untuk taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk memiliki integritas yang baik, senantiasa memegang prinsip kebenaran, dan tidak tergoda oleh harta kekayaan. Kami mau ya Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia kepadamu, tidak menjual iman kami hanya karena uang, tidak melakukan dosa karena tawaran harta, tapi tetap setia berpegang pada kehendak-Mu. Meskipun uang dan harta tidak akan kami terima, tapi kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan Tuhan pasti akan memberkati kami yang selalu setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikanlah itu dalam hati kami, supaya kami senantiasa berpegang dan hidup di dalamnya. Berkatilah kami ya Tuhan, dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita, menyempurnakan tubuh kami oleh kuasa darah-Mu. Dan setiap kami yang sedang dalam masalah, biarlah Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, menguatkan iman kami untuk terus bersemangat dan berharap kepadamu, tidak putus asa, tidak kecewa, tapi berjalan dan melangkah dalam sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan akan memberkati kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkan roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.